Salam, selamat pagi jemaat rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di firman Tuhan, racing singkat di pagi hari ini. Kita sama-sama dibentuk, dididik, diajar oleh firman Tuhan. Tema pagi hari ini saya membacakan firman Tuhan tentang mengekang lidah. Arti kata mengekang lidah atau mengekang dalam kamus bahasa Indonesia itu yaitu mengendalikan. Jadi tema pagi hari ini kita harus mengendalikan lidah kita. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berbicara kita sia-sia beribadah kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita. Hari ini kita nggak mau ibadah kita sia-sia. Kita mau ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita belajar, kita kendalikan lidah kita. Mengapa kita harus mengendalikan lidah kita? Yang pertama, yaitu karena lidah adalah sumber dari segala hawa nafsu. Kita akan baca di dalam Amsal 23 ayat 2 sampai 3. Dalam bis saya akan bacakan, bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, ingat, tahanlah keinginanmu itu, ditahan, jangan rakus dan akan makanan enak yang dihidangkannya. Barangkali ia hendak menjebak engkau. Lidah itu indera pengecap bagi kita. Dia bisa merasakan nikmat makanan, manisnya minuman, pahitnya jamu brotowali. Itu tepatnya di lidah. Oleh karena itu Bapak Ibu, seharusnya kita bisa mengekang lidah kita. Kita bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu makan, dikontrol hawa nafsu makan kita. Jangan berlebihan kita makan. Di saat kita mempunyai berkat, makan seenaknya, apapun bisa dimakan. Hari ini kita belajar, kita mengontrol lidah kita, supaya makanan yang dimakan buat kita itu menjadi kesehatan. Apapun yang masuk dari mulut kita, dikecap lidah kita, masuk ke dalam perut kita, itu menjadi kesehatan bagi kita. Kontrol lidah kita dalam hawa nafsu makan kita. Yang kedua, karena lidah sangat berpengaruh dalam hidup kita. Lidah itu berpengaruh dalam hidup kita. Perkataan kita itu berpengaruh dalam hidup kita. Orang bisa berbicara, berucap, ngomong dan ngobrol itu karena ada lidah. Oleh karena itu firman Tuhan berbicara dalam Amsal 18 ayat 21. Di dalam terjemahan yang lain, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Ingat, lidah tempatnya untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Lidah kita, perkataan kita itu bisa menyelamatkan kita, bisa membunuh kita. Tempatnya di dalam lidah kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita dalam perkataan kita yang menyakitkan hati orang lain, dan orang lain itu semakin dendam kepada kita karena perkataan-perkataan kita yang menyakitkan, itu juga mengakibatkan kita semakin buruk kehidupan kita. Sebab terjadi pembunuhan karena lidah, karena perkataan kita yang menyakitkan. Oleh karena itu yang kedua, kontrol lidah kita dalam perkataan kita. Jadikan perkataan kita perkataan yang memberkati orang lain. Jadikan perkataan-perkataan kita perkataan terang Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Jangan menjadi kutuk dari perkataan kita. Ucapan kita menjadi kutuk orang lain. Orang Kristen kok omongannya kayak gini, wong Kristen kok lambene kok gitu. Biarlah lidah kita menjadi berkat bagi orang lain, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.